Oke, perkenalkan saya Kak Mur yang nanti hari ini akan ngisi untuk kegiatan biologi gitu. Oke, untuk nomor 12. Nomor 12 itu manusia tuh kan kalau dia bernafas itu kan menghirup O2 ya. O2 itu nanti akan apa tuh namanya akan diikat oleh yang namanya hemoglobin. Sampai sini bisa dipahami. Nah, O2 yang diikat oleh hemoglobin itu akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil ya. Nah, setelah diedarkan itu nanti akan dibuang dalam bentuk CO2 CO2 seperti itu. Ya, itu ya bisa dipahami sampai situ ya. Nah, eh, hemoglobin itu memiliki kemampuan untuk mengikat oksigen. Daya kemampuannya itu seberapa ya, mengikat oksigen. Itu disebut dengan disosiasi hemoglobin. Nah, ketika tubuh itu membutuhkan oksigen, berarti apa? Yang di dalam tubuh banyak CO2. CO2 ketika dia banyak di dalam tubuh, maka tubuh akan menjadi asam. pH-nya akan kurang dari 7. Itu ketika CO2 banyak, pH darah itu akan kurang dari 7. Itu seperti itu. Nah, ketika CO apa tuh namanya O2-nya banyak, nanti pH-nya akan naik ke 7 atau mungkin lebih di 7 lebih sedikit 7,4 gitu. Di pH yang normal seperti itu. Nah, kalau dia itu kurvanya itu turun dari 7,4 ke 7,2 seperti yang ditunjukkan pada gambar itu menunjukkan bahwa dalam tubuh itu lagi banyak CO2. Seperti itu. Oke, ketika eh, apa tuh namanya tubuh itu banyak CO2, maka hemoglobin akan cenderung melepaskan oksigen supaya dia itu lebih bisa mengikat CO2 untuk dibuang keluar. Nah, sehingga apa akibatnya? Sehingga untuk mencapai kapasitas hemoglobin 100% mengikat O2 itu jadi susah. Karena O2 baru diikat udah dilepas. Baru diikat udah dilepas gitu. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga pada kondisi banyak CO2 atau pH yang asam itu nanti kejenuhan oksigen pada hemoglobin itu akan rendah, akan menurun di bawah normal. Sehingga jawabannya itu D. Oke, bisa dipahami ya logika berpikirnya ya. Jadi tubuh itu perlu oksigen. Tubuh mengeluarkan CO2, ya kan. Nah, ketika oksigennya di dalam tubuh itu banyak CO2, maka CO2 dalam tubuh kan harus dikeluarkan. Nah, padahal tubuh itu kan apa ya namanya? Kan ukurannya kan ya seukuran kita itu kan tubuh kita kan selnya kan banyak, pembuluh darahnya banyak. Untuk membawa CO2 dari seluruh jaringan ke paru-paru itu kan perlu perantara yaitu hemoglobin ya. Gitu. Jadi kalau tubuh banyak CO2 nanti hemoglobin akan cenderung mengikat CO2 daripada mengikat oksigen untuk dibuang melalui paru-paru seperti itu. Nah, paru-paru nanti akan menghirup lagi udara di mana di dalam udara itu ada oksigen yang diikat oleh hemoglobin. Nah, ketika tubuh itu dia banyak apa tuh namanya banyak mengeluarkan O2, mengeluarkan CO2 itu nanti di dalam tubuh banyak CO2 maka kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen ini jadi turun. Sehingga dia lebih sulit untuk mencapai kemampuan 100%-nya. Jadi kalau dalam kondisi normal misalkan 1 liter oksigen itu cukup untuk memenuhi kondisi normal, kapasitas 100%-nya hemoglobin.
Tapi kalau dalam kondisi darah itu asam, itu maka mungkin dia perlu 120 gitu. Jadi untuk mencapai konsentrasi maksimalnya itu dia perlu lebih banyak lagi oksigen. Jadi itu lebih rendah kemampuan mengikat oksigennya. Oke, itu